Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang ilmu badi' di mana kita sudah menjelaskan beberapa materi tentang al-muhassinatul lafdhiyah. Sudah kita jelaskan jinas. Kemudian ada iktibas dan seterusnya sampai tauriyah, kemudian tibak dan muqabalah. Sekarang materi berikutnya adalah tentang husnul ta'lil. Husnul ta'lil. Apa yang dimaksud dengan husnul ta'lil? Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab ini adalah an yunkira al-adibu sarahatan aw dimnan illat asy-syai'il ma'rufah al-ma'rufah. Kemudian wa ya'ti bi'illatin adabiyyah, wa ya'ti bi'illatin adabiyyah tarifatin tunasibul gharad alladhi yaqsidu ilaih. Oke. Husnul ta'lil itu artinya adalah menjelaskan illah. Ini dari kata illah. Illah itu artinya adalah alasan atau sebab, menjelaskan penyebab atau alasan. Husnul itu artinya adalah lebih baik. Namun lebih baik di sini artinya beda. Contohnya di sini, misalnya langsung kita ke contoh. Ma qassara al-ghaithu an Misra wa turbatuha tab'an walakin ta'addakum minal khajal. Ma qassara al-ghaithu an Misra wa turbatiha. Hujan jarang menyirami Mesir dan tanah Mesir. Tab'an itu secara tabiat atau biasanya itu secara lumrah atau pada Mesir itu memang jarang, itu bahasa. Mesir itu memang jarang disirami oleh hujan. Jarang sekali disirami oleh hujan sepanjang tahun, dan itu adalah memang biasanya seperti itu. Jadi Mesir itu memang jarang dihujani oleh hujan, disirami oleh hujan. Itu bukan karena secara geografisnya gitu. Katanya gitu, ma qassara, tidaklah hujan itu menyirami Mesir itu secara geografis atau secara lumrah, atau memang karena daerah Mesir seperti itu, bukan. Padahal memang alasannya adalah secara geografis gitu. Memang Mesir itu dari dulu seperti itu. Jarang disirami oleh hujan. Karena air mereka itu cukup dengan sungai Nil seperti itu. Jadi tidak dituruni hujan pun nggak masalah. Katanya alasannya bukan seperti itu. Walakin ta'addakum minal khajal. Akan tetapi hujan itu
malu. Nah, malu melewati orang-orang Mesir, seperti itu. Malu ketemu orang Mesir. Ini kan alasannya alasan yang tidak masuk akal gitu. Nah, jadi dia mengalihkan alasannya itu alasan yang tidak biasa. Itu yang dinamakan an yunkiral adibu sarahatan. Jadi seorang penyair atau seorang sastrawan itu mengingkari illah atau alasan yang sebenarnya, baik itu secara terang-terangan atau secara tersirat. Nah, yang dimana itu adalah yang sudah diketahui bahwa itu alasan yang sesungguhnya. Seperti tadi Mesir itu dia tidak dituruni hujan atau jarang disirami oleh hujan, itu karena memang sudah secara geografis seperti itu, secara letaknya seperti itu, daerah seperti itu, karena daerahnya seperti itu. Kemudian wayati bi'illatin adabiyah, kemudian dia memunculkan alasan yang sastra, tarifah, secara sengaja, tunasibul gharad, yang sesuai dengan tujuannya dia untuk mengucapkan itu, alladzi yaqsidu ilaihi, yang dimaksudkannya. Jadi seperti contoh ini tadi, hujan tidak menyirami Mesir itu secara lumrah atau secara umumnya itu bukan karena dia itu daerah gurun, bukan, akan tetapi ta'addakum minal khajar, akan tetapi hujan itu malu untuk turun, seperti itulah kira-kira maknanya. Nah, ini kan malu ini kan tidak masuk akal gitu. Inilah alasan adabiyahnya, alasan sastranya. Contoh yang lain misalnya pakai bahasa Indonesia ya, untuk lebih mudah memahaminya. Misalnya ada seorang suami misalnya berkata pada istrinya, buatin kopi misalnya. Buatin kopi pakai gula misalnya. Gula. Otomatis kan kopinya manis gitu. Namun kata istrinya, kopi ini manis bukan karena gula. Nah, padahal kopi itu ya ketika dikasih gula otomatis manis gitu. Tapi kata suaminya, kopi ini manis bukan karena gula. Bukan karena gula. Nah, seperti itu. Namun karena kamu yang buatnya gitu. Nah, kamu yang membuatnya. Nah, itu untuk lebih mudah ya. Untuk lebih mudah memahaminya. Jadi ini kan alasan yang tidak masuk akal sebenarnya. Alasan yang tidak masuk akal. Artinya yang tidak sesuai dengan fakta. Makanya illatu syai'il ma'rufah. Alasan yang sudah diketahui atau sudah seharusnya, alasan yang sebenarnya. Kopi itu ya memang manis karena gula harusnya. Tapi dia tidak mengatakan demikian, dia memberikan alasan yang lain seperti itu. Sama dengan ini tadi. Atau misalnya ada seorang sukses dia mengatakan, saya sukses ini bukan karena usaha keras saya, akan tetapi karena doa ibu saya. Nah, itu kan mirip-mirip seperti itu. Artinya apa? Kalau nggak ada kerja keras itu sulit juga seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami apa yang dimaksud dengan husnul ta'lil. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.